Psikologi olahraga. Ya. Tapi menyita waktu Anda. Sebetulnya ini sudah waktunya penutupan ini jam setengah 12 kurang 5 menit. Apa? Tidak apa ya? Lewat enggak apa-apa, Mas. Jangan sampai ada materi tertinggal. Kenapa? Jangan ada yang tertinggal. Oke. Sudah bayar kan? Sudah bayar. Ya, saya minta waktu sekitar 5 sampai 10 menit aja ya saya jelaskannya untuk kita menerapkan psikologi olahraga. Lagi. Penerapan psikologi olahraga dalam pencak silat prestasi itu semua sudah mengetahui ya. Nah, kemudian Anda harus menetapkan tujuan dulu. Tujuan melatih pencak silat prestasi apa? Yang tentu pengen berprestasi. Tapi saya boleh nambah satu lagi enggak? Mendidik atlet agar bisa beradab dan berprestasi. Boleh enggak? Boleh. Kalau saya secara pribadi berpikir itu gini. Ketika saya melatih mereka belum bisa berprestasi, yang penting mereka punya adab dulu. Ya kan? Kalaupun mereka sudah beradab, punya prestasi itu terbiasa sekali. Kenapa saya katakan beradab dan berprestasi? Atlet-atlet elit ya, kayak Mbak Puspa, kemudian siapa namanya? Banyak lain, banyak itu siapa sih Hanifan apa semua itu ketemu kita, ketemu pelatih ini sama Coach Joni mana? Berpapasan dia nunduk, Mas Coach. Itu atlet elit, ya kan? Artinya dia harus mengutamakan adab. Kalau saya berpikir atlet yang pernah saya didik tidak berprestasi tidak apa-apa, karena prestasi itu adalah sebuah rezeki atau bonus ya. Yang penting mereka punya adab, karena adab ini akan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Itu dulu. Jangan sampai kamu mendidik atletnya prestasinya tinggi tapi tidak punya adab, yakin dan percaya dia tidak akan pernah menghargai pelatih. Gitu ya. Beradab dan berprestasi terlebih dahulu. Nah, kemudian tentang psikologis ya, jika pelatih dan atlet tidak menekankan segi psikologis atau mental dalam latihan, dapat dipastikan pencapaian hasil akan dibawa potensi yang dimiliki. Dari kemarin kita sudah bahas tentang latihan dasar atau latihan fisik, ya kan, kemudian latihan teknik, ya kan, kemudian penanganan cedera. Yang terakhir adalah kita harus memperhatikan bagaimana kita mengelola stresnya ya. Kita harus menerapkan psikologis ketika mereka mau bertanding. Tadi kan sudah kita praktek nih prakompetisi, ya kan? Mau bertanding. Fisik dan teknik sudah dilatih betul. Persiapan berapa bulan? Kemudian penuh dengan perjuangan, pengorbanan, keringat, sakit, bahkan air mata. Adik Anda sudah sampai siksa. Sudah digejot latihannya setiap hari, pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah Anda pikirkan Anda melatih pikiran, hati, dan perasaan. Kenapa? Ini masuk di mental. Ya kan? Apakah bertanding hanya perlu dengan fisik? Tidak. Apakah bertanding hanya perlu teknik? Tidak. Semua harus menjadi satu kesatuan. 4 aspek yang ada di pencak silat prestasi: fisik, teknik, mental, dan strategi, atau dibalik, sama aja. Ya. Kemudian atlet yang berhasil memiliki profil suasana hati yang lebih positif, lebih percaya diri, dan mempunyai strategi yang lebih baik untuk mengatasi kecemasan. Tetapi tetap rendah hati, sopan, mau menghargai orang lain, dan pelatih. Itu kalau mau jadi atlet yang baik, sopan, menghargai pelatihnya. Ya kan? Ada tanya-tanya terus ya. Ketemu kita ini kan pelatih nggak jelas kan? Ketemu kita berpakaian bersabuk oranye gini, papasan, tangannya di sini, kemudian dia menunduk. Seorang Hanifan, dia sudah kaya dari pencak silat. Itu masih seperti itu. Kenapa? Karena yang dibentuk adalah adabnya. Meskipun dia di arena pertandingan kan udah tengil kan, tapi di kehidupan nyatanya bagus sekali. Sama teman-temannya tidak sombong. Ya, ketika dia latihan, itu kebetulan satu hotel sama Coach Joni waktu di PON ya. Dia kan atlet elit nih.
teman-temannya latihan, dia tidak ngajarin temennya, tidak. Dia fokus sama apa? Sama dirinya. Ada nih kadang nih ya, sesama atlet, wah nggak boleh, kamu harus begini, wah. Sudahlah, kita tinggalkan itu. Ya, kalau dia punya adab, pasti dia sudah memikirkan dirinya sendiri. Kemudian motivasi. Ya, pemberian semangat motivasi yang baik kepada atlet dengan menanamkan hal-hal positif. Salah satunya faktor yang mempengaruhi motivasi adalah ini. Yang pertama, harapan dan dukungan orang tua. Ketika atlet yang punya potensi bagus, bakat minatnya bagus, sering juara, ketika tidak didukung orang tuanya, ganti atlet. Tinggalkan dia. Kenapa? Pencak silat itu full body contact, teman-teman. Ya, panitia penyelenggara hanya menanggung penolongan pertama cedera olahraga pada saat pertandingan. Setelah itu tanggung jawab siapa? Hah? Tanggung jawab masing-masing. Nah, seandainya sudah tak, saya tidak dukung anak saya, kenapa nekat kamu bawa? Siapa yang risiko? Pelatihnya. Pelatih sudah tidak dapat apa-apa, dapat jelek. Kalau sudah tidak didukung orang tuanya, ganti. Jangan pernah paksakan diri. Karena banyak sering terjadi. Ya, ada yang patah tangannya. Kira-kira kalau sudah patah, masa depannya bagaimana? Yang tadinya mau daftar polisi misalkan seperti itu, gara-gara patah tangannya jadi bengkok begini, dia tidak bisa. Siapa yang akan disalahkan? Karena teman-teman memaksakan diri membawa anak itu. Tapi kalau orang tuanya mendukung, bikinkan surat pernyataan, materai, tanda tangan. Ketika ada sesuatu, kita tanggung bersama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pengalaman terdahulu di waktu latihan. Nah, ketika latihan bagaimana? Ingat, kita melatih bukan menyiksa. Ingat, kita mendidik bukan mencekik. Artinya kita harus betul-betul mendidik mereka agar mereka punya adab, melatih mereka agar mereka bisa berprestasi. Gitu. Nah, kemudian contoh perilaku pelatih. Nah, ini ingat.